Selamat siang kita semua, Bapak Ibu sekalian. Kita tinggal melanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab, mungkin dari rumah sakit lapangan. Ada ya masalah dia? BRT sama dia. Kan so? Lah, tadi sudah disampaikan untuk rumah sakit Untek. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, kalau ada peluang-peluang di pusat, kita ini kan sebenarnya punya potensi dan punya istilahnya potensi itu berlebih, karena di situ itu kita punya Pak Anas. Pak Anas itu kan masih Menpan RB. Jadi peluang-peluang yang ada, dana-dana yang ada di pusat, itu program-program APBN, itu seharusnya kalau teman-teman yang ada peluang di sana, cepat komunikasi dengan Pak Sekda, padahal ada yang mewakili saya gitu. Peluang-peluang itu kan supaya turun ke sini. Apa gunanya jadi menteri? Pas, tapi kan banyak kan hasilnya Pak Anas ke Banyuwangi banyak. Itu bisa lebih ditingkatkan lagi. Yang terpenting saudara saya ini yang ditingkatkan tahu peluang di Jakarta APBN itu melalui apa namanya Banyuwangi itu berapa yang Jawa Timur itu juga dikejar juga. Kita ini mas kita juga ingin tahu gitu ya, ingin tahu apa kontribusi dari APBD Provinsi Jawa Timur. Banyuwangi itu opo kan dulu kan, karena bagaimanapun juga Banyuwangi menyumbang suara kemenangan beliau tahun kemarin itu. Nah, ini kan tidak jelas. Ada teman-teman kemarin dapat reward dari bagian hukum, nah, tingkat Jawa Timur nomor 1. Saya tanyain itu opo itu piagam beplakan, aduh dole nopo wis ngrasakane. Kan seharusnya itu ada dana reward pembangunan bisa masuk ke kas daerah lah. Setelah masuk ke daerah dibikin seperti ini, apa sing kurang dana kan gitu. Kita ini agak was-was karena memang perhatian Provinsi Jawa Timur itu kalau di Bondowoso itu berlebih. Lebih, sampai bisa dicek itu nanti di APBD. Udah ngumpul di Banyuwangi itu, enggak. Sedangkan di Banyuwangi beliau menang, kan gitu. Nah itu kita perlu minta masukan. Ngosok, sama dengan APBN. Kita kalau dapat reward itu kan dapat apa namanya, tidak hanya plakat, ada insentifnya itu. No sewu di rumah saya itu. Penghargaan itu sapi yang lain ikut tak dolin rosokan, tak dolin rosokan kayo pengumpul-ngumpul, padahal itu piala dari guru karena saya ketua BNR guru berkikau itu. Datanya ini temannya nih Pak sama Mahmud sama Mahmud ini pernah gurunya lagi, tapi bukan gurunya dia ya, guru berkikau. Pernah saya beli 25 juta lebih ya, satu burung ya plakat dari Yoko atau Pak ini nanti mas saya ingin apa namanya Bapak Ibu sekalian, APBD dari provinsi itu oposisi dibantu Banyuwangi. Enggak betul enggak saya ngomongin opo Pak gunanya Yoko nunggu anggaran pas situ Bondowoso 500 miliar gitu. Pas gini kan itu opo kan mahal. Itu catatan komandan karena ini jenengan yang juga ngusung tahun ini ya. Halo Pak. Iya. Iya Pak. Halo. Jadi karena apa? Karena kita lihat uang triliunan, uang
uang yang tidak dibelanjakan di APBD provinsi loh Bu, kan ya, yang masuk orang yang Pak Jokowi marah-marah itu kan yang rugi rakyat. Nah, monggo Bapak Ibu sekalian, uang-uang yang ada, maupun kita punya punya orang yang sekarang masih mentan RB kurang dino burung, tapi kita doakan lah, insya Allah peluang itu ada ya. Karena saya yakin Pak Anas ini nggak bingung boleh penggawian, tapi penggawian itu sih bingung boleh di Pak Anas. Dan mungkin sekarang masih proses lah. Gak jalur gini sebabnya, jalur gini kan cepat. Gak jalur gini, jalur gini insya Allah cepat. Bapak Ibu sekalian, monggo. Tadi saya apresiasi ya teman-teman, kita apresiasi kepada rumah sakit Genteng itu inovasi, dan beliau itu nyenggek rezeki itu, nah, itu kan biaya-biaya dari APBN, itu luar biasa. Nah, mudah-mudahan yang Banyuwangi juga Blambangan juga seperti itu. Monggo Pak Yayan, Ketua Bapeda, rumah sakit Krikilan, pertanyaannya Mas Anu belum itu dipersilakan. Saya berikan pertanyaan saya sebelumnya. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas arahan dari pimpinan Pak Sekda dan perintah beliau dan juga sekalian mohon diizinkan masuk teman-teman APBD saya cek yang itu urutan. Setelah ini nanti adalah RSUD Blambangan terkait dengan demo, kemudian juga Pak Direktur ada, UMPSP ada, pertanian ada, Satpol PP. Instruksi pimpinan. Ini ketika Pak Yayan sudah menyebut Satpol PP, dari kemarin ini Kepala Satpol PP ini nggak pernah hadir gini. Kalau dipertanyakan dulu gini. Ini Satpol PP masih ada? Oh, teko. Oh, bukan kepalanya. Kepalanya nggak tahu, susah sama. Hah? Badannya ada, tapi kok jauh ganteng nggak badannya? Udah, kepalanya kemana? Siapa sekarang Satpol PP kan saya apa ya tidak? Pak Wawan perizinan dulu. Wong apik yo. Ya, kan disuruh datang lah. Kalau baik pasti hadir Pak Ketua. Terima kasih. Sekarang kenapa kok tidak hadir Pak Wawan? Hah? Oh. Bukan sekarang aja Pak Ketua, main kemarin nggak hadir. Sebentar saya tanya ke sampean teman, nggak hadir di mana? Kemarin di mana nggak hadir? Kemarin di beberapa komisi nggak hadir Bang. Komisi apa itu? Oh, nggak ada hubungannya dengan komisi 3. Komisi 1. Awalannya nggak hadir. Hadir. Oh, Makanya gini, jangan bisa ngomong seperti itu. Tapi kalau ke orang lain, kalau saya tahu, ya, ada betul. Jadi nggak hadir ya hadir, menurut mengurangi anunya orang gitu ya. Sekarang nggak bisa karena ada kepentingan. Nggak apa-apa. Gitu. Ya. Karena memang dia kita seperti itu. Monggo. Izin kami lanjutkan Dinsos DLH Dispora dalam Naker begitu Pak urutan berikutnya itu baik, terima kasih Bapak sekalian. Yang terlambat saya mohon maaf atas yang eksekutif kami menghubungi kembali dan kita cek kegiatannya karena apa. Semoga saja memang karena pengalaman sehingga mewakilkan kepada yang hadir pada siang ini, insya Allah yang mewakilkan bisa memberikan argumen dan jawaban yang sesuai dengan harapan kita semua.
Berikutnya monggo dari Rumah Sakit Pak Wati dan Rumah Sakit Bandara dari Demokrasi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Mas, stop dengan ini kosong, jangan beri Mas. Ya tolong kita diisi sama sekali. Maju Pak Dir. Yang lain maju itu, Si nomor itu mana ke kelompok mana itu yang muda-muda itu. Sama ini calon penerusnya, untuk 40. Itu kan masih banyak yang kosong. Enggak. Di foto biar bagus. Satu lagi. Pak, ya, kelihatan bagus seperti foto. Nah, ini foto Priayu nih. Yang belakang kalau disesuaikan di jabatan nomor belakang. Ya, kamu silakan isi yang kosong kali. Yang kosong yang paling belakang. Untuk Mas Budi, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan Bapak, Bapak Ibu, anggota Dewan, pimpinan Bapak Ibu, PD beserta seluruh rekan-rekan yang aktif program ini. Kami akan menjawab pertanyaan dari Bapak Iki dari Demokrat terkait adanya layanan kemoterapi di RSUD Blambangan. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak terhadap RSUD Blambangan. Untuk layanan kemoterapi ada beberapa hal yang harus kami sediakan dan kami miliki, Bapak. Yang pertama, ruang perawatan ini kami sudah ada. Yang berikutnya, ruang peracikan obat kami juga sudah ada. Yang ketiga, tenaga paramedis dan dokter yang ahli di bidang onkologi kemoterapi kami juga sudah ada sebanyak 3 orang dan juga kami latih. Yang keempat, apoteker ahli meracik obat kami juga sudah latih dan kami sudah ada 1 orang. Yang kelima, tenaga ahli dokter kemoterapi ini kami juga sudah ada. Dan yang keenam, obat-obatan. Tinggal pengadaan. Dari 6 hal ini kami dari RSUD Blambangan intinya sudah memiliki dan sudah ada. Akan tetapi setelah 6 ini ada, kami mengajukan proses perizinan. Yang pertama kami mengajukan ke Kementerian Kesehatan dan alhamdulillah tahun 2023 kemarin kami sudah memiliki SK terkait kemoterapi. Setelah itu kami mengajukan perizinan kredensial ke BPJS Kesehatan. Perizinan terkait kemoterapi ini yang mengeluarkan izin dari BPJS Pusat. Akan tetapi karena dokter yang kami miliki masih paruh waktu dan belum sepenuhnya bertugas di Blambangan, dokter kami ini domisilinya di Surabaya. Jadi di Banyuwangi hanya hari Jumat dan Sabtu. Itu yang membuat perizinan kami tidak lolos. Kami tidak berhenti di situ. Setelah perizinan kami di tahun 2023 tidak lolos karena dokternya belum menetap di Banyuwangi, awal 2024 kami mengutus dokter kami, dokter paru, untuk pergi pendidikan. Jadi insya Allah tahun ini Desember itu beliau lulus, dan nanti setelah beliau lulus kami langsung mengajukan lagi kredensial ke BPJS Kesehatan. Kami mohon doanya dari Bapak Ibu sekalian, semoga nanti izin ini bisa lolos. Dan mohon maaf, kami pertama-tama memang menyekolahkan dokter paru karena kanker paru ini jumlahnya termasuk banyak. Saya tanya ke bidang pelayanan kesehatan, kenapa kok dokter paru yang berangkatkan dulu? Karena pabrik rokoknya masih buka dan produksinya tambah terus, Pak Ketua. Gitu. Dari wong itu ya.
Terus setelah kami menugaskan sekolah dokter paru, bulan ini salah satu dokter kami yaitu Dr. Puput penyakit dalam sudah mendapatkan beasiswa dari Kemenkes untuk mengikuti spesialis kemoterapi juga. Sekarang masih tahap melengkapi administrasinya. Insya Allah nanti Januari beliau sudah sekolah lagi dan segera lulus. Karena dokter kemoterapi ini nanti di setiap bidang, Bapak Ibu. Jadi paru, spesialis paru untuk menangani kanker paru. Jadi bukan satu dokter menangani seluruh penyakit kanker. Mungkin itu Bapak Ibu yang info terkait pelayanan kemoterapi di rumah sakit kami. Dan untuk tahun 2025 insya Allah nanti untuk penambahan alat-alat kesehatan juga dari pusat. Insya Allah kami seperti di rumah sakit Genteng, kami insya Allah dapat banyak juga. Hari Jumat nanti kami melakukan tes dengan Kemenkes. Mohon doanya dari Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika pelayanan kami dari RSUD Genteng belum bisa memuaskan Bapak Ibu sekalian. Mungkin banyak komplain yang disampaikan dari konstituen Bapak Ibu. Sudah Lambangan dan Lambangan Bu. Kerigilan. Salah-salah itu Pak Ibu. Oke, itu dari kami Bapak Ibu. Mohon maaf bila terjadi sebuah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini perlu digarisbawahi biar konco-konco ngerti. Ini Pak Amir. Rumah sakit ini sudah 1 tahun yang lalu ya, Mas Widi ya. Sudah 1 tahun yang lalu ditanyakan. Tetapi saya menghargai, mengapresiasi apa yang dengan usahakan. Tetapi pertanyaannya begini, ya, kadang ini sudah bagus Pak. Dokter paru-paru disekolahkan untuk terapi kemoterapi, itu sudah bagus. Biasanya nih dinas kesehatan kalau ada dokter mau sekolah, izin ini aneh-aneh. Kecuali masih zamannya Pak Rio, karena dia menyadari ini untuk kebutuhan masyarakat. Bahkan mau setahun itu digantinya Pak Amir, ya. Biasanya kan aneh-aneh nih. Betul nggak saya ngomong ini? Benar kan yang merasakan. Jadi koordinasi sama sinkronisasi di kan nggak tahu. Seharusnya apalagi yang dapat beasiswa. Ono mana dokter ngambil spesialis, ya, biaya itu aneh. Kan yang terpenting diajak ngomong, diajak kerjasama. Oleh sampai sekolah mana minimal nanti 1 minggu di Banyuwangi. Mana biaya sendiri. Kan ini kan akhirnya menghambat gitu ya. Itu biasanya dia kesehatan memakai rekomu kecil angin. Ini jangan sampai terjadi, apalagi dokter yang mohon maaf ini ya, memang urusan dokter kita kan terbatas pengetahuan kita. Tapi itu sudah saya alami, ya. Tapi alhamdulillah Mas saya, si zamani Pak Riu itu karena dia menyadari cepat gak ngelang itu. Nah, ngelang apalagi ada dokter yang mau sekolah spesialis, si dia ngelang. Yang penting kan jangan sampai meninggalkan Banyuwangi, dikasih perjanjian gitu kan, yang sudah pegawai negeri itu. Terus berapa hari dinas di Banyuwangi kan bisa. Nah, itu kenyataannya di dinas kesehatannya yang izin itu sulit. Ini lulusnya kira-kira kapan itu Pak? Alatnya kan sudah ada ini ya, Mas Anu ya. Alatnya kan sudah ada, tempatnya sudah ada, orangnya yang nggak ada. Bukan kayak nemen nih dari Banyuwangi. Banyuwangi itu terkenal kayak gitu. Ya. Paling tidak Bapak Ibu sekalian, kalau itu jadi rujukan, tidak hanya pendapatan dari orang sakit mesti nggawa keluarga Pak. Apa mana sih terus nek
apa sing wis kena kanker seperti itu apa namanya ya kanker apa sih go wargo di sini mungkin sak kecil-kecilnya itu nginep di apa yang diusahakan perumahan sekarang ini homestay ada perputaran uang di situ ya. Tadi kan Mas Eka ngomong itu inflasi penting, inflasi itu penting dan Banyuwangi berhasil. Tapi kalau masih ada inflasi tidak turun, pas ada deflasi, nemen ya, dari itu bisa dicari. Kenapa kok sampai deflasi kan itu kan 0 sekian kalau setiap bulan itu tidak 0 lagi gitu. Nah, itu juga berbahaya karena menyangkut daya beli masyarakat. Jadi saya terima kasih Mas Budi dengan sudah berusaha, tapi kenyataannya seperti itu. Ya iso sih di sekolahmu kalau dokter paru-parunya banyak ya 2 gitu. Jadi nanti kalau ada dokter satunya, terus alasannya di Surabaya itu di mana? Maksudnya bot itu. Yang ini kan ada satu tapi 3. Kalau di sini biasanya dokter itu ahli yang namanya ya itu. Ya kita memang harus punya sendiri. Nanti ditanggapi Mas Riki ya. Ya lanjut. Izin sebelum ke Bapenda, karena banyak sekali yang siapkan Mas Bevan menyampaikan ini ada pesan untuk terkait dengan CSR dari Mas Arfi. Jadi memang CSR itu adalah kewajiban undang-undang, tetapi tidak dikumpulkan oleh Pemkab. Karena CSR disalurkan langsung perusahaan kepada masyarakat, tidak melewati Pemkab. Tugas Pemkab adalah memfasilitasi, mengarahkan agar sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang maupun jangka pendek daerah. Itu juga makanya ada tim koordinator fasilitasi CSR di Kabupaten Banyuwangi. Juga Pemkab tidak memiliki kewenangan menyalurkan dana CSR. Pemkab kewenangannya sebatas memberikan saran dan masukan kepada pemberi CSR. Kontrol untuk evaluasi besaran CSR ditentukan undang-undang dan disupervisi oleh Kementerian ESDM. Dan sampai dengan hari ini pihak tim CSR Kabupaten telah mengirimkan surat kepada semua perusahaan Kabupaten Banyuwangi dan yang rutin melaporkan adalah sebagai berikut: Bank Jatim, Udang, PT Pegadaian, PT ASDP Indonesia Ferry Persero, BRI Kantor Cabang Banyuwangi, PT Inka Banyuwangi. Ini yang rutin memberikan laporan, hanya sedikit. Nah, ini evaluasi kita semua, teman OPD, perusahaan di dalam tupoksinya mungkin jadi himbau untuk melakukan CSR-nya kepada kita. BSI baru tahun ini melakukan setelah kita tagih kemarin pimpinan. BSI juga berubah dari yang semula CSR-nya 3 tahun itu mencapai kisaran 20 miliar. Hari tahun ini CSR 56 miliar untuk Kabupaten Banyuwangi yang dilakukan langsung pada masyarakat. Termasuk untuk jalan di Lowi 10, sekian miliar. Kemudian untuk renovasi puskesmas beberapa juta, kemudian juga yang lainnya itu ada kaitannya di kami, laporannya ada. Tapi kami tidak bisa memaksa harus digunakan untuk apa. Itu kita dengan CSR. Itu Mas Rafi. Nah, kemudian yang berikutnya ada satu lagi, hukum ingat Suratih terkait dengan kemandirian keuangan kita. Menurut kita kategori rendah dan PAD pada kisaran 25%. Perlu kami sampaikan Bapak sekalian, data terakhir hari ini itu kota yang PAD-nya lebih besar daripada transfer itu hanya DKI Jakarta, Kota Surabaya, Kabupaten Bandung, Kabupaten Badung, Kabupaten Badung, Kabupaten Bojonegoro baru 2 tahun terakhir tidak ada minyak dan gas. Jadi hanya ada 4 kabupaten kota provinsi yang pendapatan asli daerahnya lebih besar daripada dana transfer. Jadi dulu ada Kutai Kartanegara selama kurang lebih pada 7 tahun tempat tinggi, tapi sekarang sudah kembali nyusul dan besar. Jadi mohon izin, ini perlu dorongan kita semua bareng-bareng. Kalau di antara sekian ratus kabupaten kota yang mandiri hanya 3 atau 4, itu yang keliru perlu kita pertanyakan apakah daerahnya atau regulasi yang mengatur mempersempit peluang kita bekerja. Karena regulasi masih kunci. Contoh,
pajak bumi dan bangunan itu ada P1, P2, P3, P4. P1, P2 pedesaan perkotaan diserahkan kabupaten dan daerah. Karena rumput duit sedikit, pajak-pajaknya banyak. Tapi P1 dan P2 kehutanan dan perkebunan tetap di kantor pusat yang jumlahnya gede, pajak-pajaknya sedikit. Itu contoh gambaran regulasi yang membuat kita dalam tanda petik sulit untuk mandiri dan lebih keadilan daripada teman-teman. Mohon dibuang izin dari para wakil rakyat melalui partainya masing-masing bisa memberikan masukan kepada pusat agar pajak itu tidak hanya yang besar-besar yang diambil oleh pusat untuk provinsi, tapi juga bisa kepada kabupaten atau kota. Itu informasi aja untuk evaluasi dan itu jawab pertanyaannya Ibu Tate. Kedua, berikutnya Pak Bunda, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang kami hormati Bapak Pimpinan beserta anggota Badan Anggaran, Bapak Sekda yang mewakili beserta rekan-rekan TAPD dan kepala OPD beserta rekan-rekan dari SKPD. Syukur alhamdulillah, mohon berkenan kami akan menyampaikan beberapa jawaban dari pertanyaan. Yang pertama berkaitan dengan pertanyaan dari fraksi Nasdem dan juga pertanyaan yang selaras dengan Bapak Mas Rohan dari PDIP maupun dari Bapak dan dari Bapak PKB dari Bapak Marus tadi, yaitu yang berkaitan dengan pajak NPLB. Tadi sebenarnya sudah diamini mulai dari kemarin oleh Bapak Pimpinan Dewan dan tadi juga sudah dibuatkan pantun oleh Bapak Sekda. Pada dasarnya semangat untuk kita meningkatkan atau mengoptimalkan dari pajak NPLB ini adalah suatu keharusan yang sudah harus kita lakukan dengan cara studi tiru ke Kabupaten Karangasem. Tetapi perlu kami ceritakan lebih dahulu bahwasannya berkenaan dengan pertanyaan yang kemarin ditanyakan, yaitu apakah wajib pajak NPLB sudah terdaftar NPWP-nya, nomor pokok wajib pajak daerahnya sudah. Tetapi perlu juga kami berikan gambarannya kenapa pada saat itu targetnya hanya 156 juta sekian. Perlu kami jelaskan bahwa berkenaan dengan pajak NPLB terhitung mulai tahun 2023 masuk ke 2024 untuk jumlah wajib pajak di pajak NPLB itu sebanyak 11 wajib pajak NPLB saja, hanya 11 penambang saja. Hal ini dikarenakan pada saat itu yang berizin pada tahun 2023 itu hanya 9 dari 11. Pada saat itu untuk Bapenda melakukan pengenaan pajaknya kepada penambang yang memang memiliki izin. Karena memang agak riskan pada saat itu, tatkala kita melakukan pengenaan pajak bagi penambang yang ilegal, seolah di pandangan sisi pihak lain itu kita berarti melegalkan barang yang ilegal, usaha yang ilegal. Alhamdulillah terhitung pada tanggal 31 Juli 2023 ada surat dari Kemendagri, dari Dirjen, dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah terkait dengan perihal penjelasan mengenai legalitas dan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan. Terhitung pada tanggal 31 Juli tahun 2023, di situ dijelaskan bahwasannya antara pajak dan perizinan adalah sesuatu yang beda. Maka tatkala penambang sudah melakukan prosesnya, entah itu izin atau tidak, maka berdasarkan surat edaran, hanya surat edaran dari Kemendagri, maka ini bisa dilakukan penetapan untuk dilakukan pemungutan pajaknya. Dan sudah juga ditindaklanjuti surat edaran dari Kemendagri dengan surat dari edaran dari Gubernur
per tanggal 9 Agustus tahun 2023. Sama, isinya juga sama, berkenaan dengan penjelasan untuk pengenaan pajak bagi penambang yang tidak memiliki izin. Tadi kami garis bawahi yang memiliki izin tahun 2023 itu hanya 9. Tapi setelah ada edaran ini kami juga sudah mengumpulkan para penambang baik yang berizin maupun tidak berizin. Selanjutnya surat edaran dari Kemendagri dan dari Gubernur ini ditindaklanjuti dengan surat edaran dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 31 Oktober 2023, dan Bapenda hanya bergerak bersama. Kita berkeinginan bahwasanya antara penambang yang ilegal pun akhirnya memahami dengan adanya surat edarannya. Kami melakukan sosialisasi bersama-sama dengan di bidang dengan rekan-rekan yang ada di Bapenda, bersama dengan para penambang ilegal dan asosiasinya yang terkumpul di Asosiasi Koralwangi pada saat kemarin. Kita mulai sosialisasi terhitung mulai Januari, dan akhirnya pada tahun 2024 ini ada peningkatan atau pertumbuhan wajib pajak NPLB yang tadinya hanya 9 yang awal memiliki izin, ditambah 2023 kita menambahkan 2 setelah ada surat edaran, ada 11. Saat ini untuk wajib pajak NPLB itu sudah berjumlah 31 orang. Pada posisi tahun 2024 kemarin tinggal 6 wajib atau penambang yang memiliki izin, dan dimungkinkan tahun 2025 ini izinnya sudah habis. Tetapi bagi kami yang ada di Bapenda sudah tidak memperhatikan lagi ada izin atau tidak. Kalau mereka beroperasi, maka rekan-rekan dari Bapenda ini akan melakukan penetapan dan pemungutan pajaknya. Alhamdulillah ada kenaikan dari 11 wajib pajak pada tahun 2023, saat ini sudah di 31 wajib pajak, sehingga capaian untuk pajak daerah untuk NPLB kemarin yang sudah kami sampaikan di Komisi 3, capaiannya sudah di 92,58%. Kalau dilihat dari capaiannya ya persentasenya besar, tetapi dari nilai rupiahnya mungkin yang ini yang kita perlu belajar ke Karangasem. Hanya sekilas saja, teman-teman, kami juga googling kaitannya dengan beberapa yang dilakukan di Karangasem, itu bahwasanya di sana jumlah WP-nya lebih banyak. Kalau nggak salah sekitar 105 WP yang ada di Karangasem. Dimungkinkan juga mungkin dari sumber daya alamnya, mungkin beraneka ragam galiannya, atau mungkin resourcesnya juga banyak, sehingga dari tambang juga bisa mempengaruhi tingkat penerimaan pendapatannya. Juga karena dari akses kebutuhan, karena mungkin di Bali dan lain sebagainya banyak pembangunan sebagainya, juga bisa menambah peningkatannya. Tetapi ada juga inovasi yang kemarin hanya kami googling saja, kami dapatkan itu diantaranya di Karangasem itu dilakukan pembangunan gate di setiap usaha tambang yang ada di sana. Salah satunya, termasuk juga pasti juga ada terkait dengan regulasi juga yang nanti perlu untuk kita dapatkan di sana. Ini hanya sekilas saja, karena kita hanya googling saja, perlu untuk pendalaman nanti ke Karangasem. Jadi kami sangat berterima kasih atas saran dan masukannya terkait dengan pajak NPLB. Tetapi setidaknya di sini kami sampaikan ada pertumbuhan wajib pajak baru tadi dari 11 menjadi 31 di tahun 2024 ini. Mudah-mudahan nanti juga akan menambahkan lagi, karena juga beberapa masukan juga nanti akan kami lakukan koordinasi bersama dengan LH. Mungkin ada juga tambahan-tambahan wajib pajak, tambahan-tambahan lagi dari penambang yang mungkin belum menjadi wajib pajak di pajak NPLB. Selanjutnya kami juga ingin menyampaikan jawaban atas pertanyaan yang kemarin disampaikan oleh Bapak Ali Mahrus terkait dengan pajak parkir. Pajak parkir kemarin kami sampaikan di Komisi 3 bahwasanya capaiannya sudah mencapai di angka 100
74 sekian persen. Perlu kami sampaikan, hal ini mungkin dikarenakan karena ada perubahan tarif pada saat penetapan peraturan daerah terkait tentang pajak daerah dan retribusi daerah nomor 1 tahun 2024 berkenaan dengan tarif dari pajak parkir yang tadinya adalah 25 sampai 30%, maka diberlakukan mulai tahun 2024 kemarin tarifnya hanya berkisar 10%, maka ada turun sekitar sepertiga. Pada saat itu dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Bapenda melakukan target yang mungkin ya kita was-was dengan adanya perubahan tarif yang sedemikian drastis. Maka penetapannya pada saat itu kita lakukan ya sepertiganya dari perolehan capaian pada tahun sebelumnya. Akan tetapi menjadi hal yang mengejutkan ternyata setelah tarif pajaknya turun, ternyata antusiasme dari wajib pajak menjadi taat dan patuh. Hanya kita tambah di jumlah wajib pajaknya, termasuk di dalamnya karena sudah dilakukan beberapa perubahan dari mereka yang melakukan parkir dengan cara yang tradisional, dengan cara menggunakan karcis yang berkorporasi dengan menggunakan gate. Seperti di beberapa rumah sakit, termasuk rumah sakit Al-Huda, rumah sakit Genteng, ada juga di beberapa stasiun kereta api, kalau tidak salah ada 4, termasuk rumah sakit Fatimah, termasuk yang paling besar juga dari Roxy, yang dulunya mereka ditetapkan dengan tarif 30% pada saat itu, sekarang menjadi 10% dan mereka melakukan perubahannya. Dan alhamdulillah tidak hanya peralihan dari tradisional dengan cara digital, alhamdulillah juga kemarin ini juga berlaku untuk peningkatan di beberapa jenis pajak daerah lainnya. Ada 4 jenis pajak daerah yang saat ini kita support untuk dilakukan digitalisasi pajak daerah dengan pemasangan alat perekam transaksi, yang alhamdulillah sampai dengan saat ini sudah dilakukan pemasangan sebanyak 163 titik, baik di wajib pajak PDJT makanan dan minuman atau yang dulu kita kenal dengan pajak restoran, di PDJT jasa hotel atau yang dulu kita kenal dengan pajak hotel, di PDJT hiburan dan kesenian atau dulu kita kenal dengan pajak hiburan, dan di pajak parkir. Ini salah satu yang akhirnya capaiannya memang besar. Satu, karena kita awalnya memberikan target yang tidak terlalu tinggi karena dengan tarif yang berubah sepertiganya, tetapi ternyata hal ini direspon baik sama wajib pajak dengan peralihan ke menggunakan alat atau gate, dan juga sudah kita lakukan juga dengan alat perekam transaksi pajak daerah yang kemarin sudah di soft launching oleh Ibu Bupati di 5 wajib pajak kemarin yang ada di Ricis, di McD, di Pecahat, di Ratu Using, dan akhirnya sekarang sudah terpasang kurang lebih sekitar 163 untuk mencukupi ke 200. Mudah-mudahan sampai dengan akhir tahun ini bisa kami eksekusi, sehingga kemarin juga sudah kami laporkan juga di Komisi 3 bahwasanya ada pencapaian yang bagus, ada peningkatan yang baik dari capaian 4 pajak tersebut, baik pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, dan juga pajak hiburan. Dan ngapunten ini juga bisa yang tadi dijawab oleh rekan dari PLT Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terkait dengan peningkatan di Banyuwangi yang terkenal dengan pariwisatanya. Memang kalau tadi di retribusinya ada di Pak Taufik, tetapi kalau pajaknya ya kami mampu support. Nah, karena yang dikerjakan oleh Bapenda ini juga pekerjaannya instansi yang lainnya, termasuk yang melakukan pembinaan kepada hotel itu kan ada di Dinas Pariwisata, tetapi kami adalah mengambil pajaknya, dan dari sini signifikan semua. Alhamdulillah dari 3 pajak yang berkaitan dengan pariwisata, hotel, resto, dan hiburan ini capaiannya di atas 84, bahkan untuk hotel dan
pajak restoran ini sudah di angka 94%. Selanjutnya yang ingin kami sampaikan terkait dengan beberapa SKPD yang capaian kontribusinya kurang dari 50%, tadi sudah dijawab beberapa, tinggal nanti mohon bantuannya nanti dijawab oleh Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan sampah di dan juga dari Dinas Pengairan yang memang capaiannya kurang dari 50%. Khusus untuk Dispora, mohon berkenan kami ikut bisa memberikan jawaban karena kemarin juga sudah kami sampaikan di Komisi 3 terkait kendala kenapa di Dinas Pemuda dan Olahraga tidak capai 50%, saat ini masih dicapai 46% karena memang ada beberapa pembayaran retribusi yang jatuh temponya di pembayarannya nanti di bulan November. Karena kami lihat dari penggunaan sewa yang ada di Stadion Diponegoro itu nggak salah itu juga jatuhnya di bulan November. Sehingga memang selama ini Dinas Pemuda Olahraga walaupun capaiannya saat ini belum 100%, selama ini tidak ada riwayatnya tidak sampai 100%, pasti lebih. Memang nanti di November dan Desember, tapi yang belum nanti bisa disampaikan oleh Bu Yan. Berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan lainnya, Bapak Menteri sudah dijawab oleh rekan-rekan dari BPKAD. Kami hanya ingin menyampaikan terkait dengan beberapa masukan dan saran dari Bapak dan Ibu, baik dari fraksi maupun yang disampaikan secara perorangan. Memang kita berharap bahwasanya untuk peningkatan PAD tidak hanya didapatkan dari peningkatan pajak dan retribusi daerah yang nantinya juga akan membebankan kepada masyarakat. Kami tetap berkomitmen, Bu. Walaupun jenengan berkeinginan untuk meningkatkan dari sektor yang lainnya, kami siap untuk meningkatkan dari sektor pajak dan retribusi daerah bersama-sama dengan SKPD yang lainnya. Berkenaan dengan ini tadi sudah disampaikan beberapa inovasi dari SKPD penghasil. Sama halnya yang sudah dilakukan oleh Bapenda Kabupaten Banyuwangi khususnya terkait dengan pajak. Bagaimana pemerintah daerah ini ingin berada betul-betul di layanan yang ada di masyarakat. Bagaimana pemerintah ini melakukan pendekatan pelayanan kepada masyarakat. Seperti kemarin disampaikan, pemerintah harus ada di masyarakat. Kami sudah ada pelayanan-pelayanan yang tidak hanya cukup di mall, tidak hanya cukup pelayanan di pasar pelayanan publik Kecamatan Genteng, tetapi pelayanan-pelayanan yang sudah terkoneksi sampai di desa, yaitu inovasi yang terkait dengan EPBB, eloket PBB. Jadi masyarakat tidak perlu untuk melakukan mutasi, perubahan, pemecahan, penggabungan, keberatan yang disampaikan sampai di pasar pelayanan publik atau di mall, tetapi cukup mereka lakukan di desa karena di desa sudah ada operator eloketnya dan kebetulan untuk wifi-nya sudah tersambung sampai di tingkat desa. Masih kurang lagi, kita juga melakukan kegiatan-kegiatan bersama SKPD yang lain dengan hadir langsung di kegiatan-kegiatan yang sifatnya eksidentil. Kalau dulu biasanya ada kegiatan bunga desa itu yang setiap bulan itu dilakukan 1 bulan 2 kali. Yang saat ini ada juga kegiatan laju desa, layanan jemput bola untuk warga desa yang dilakukan setiap hari Senin dan hari Rabu. Itu juga kami bersama-sama dengan SKPD lainnya untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Berkenaan dengan peningkatan optimalisasi, Bu, ini kami akan sampaikan terkait dengan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Yang jelas adalah terkait dengan ekstensifikasi. Bagaimana kita berupaya untuk menumbuhkan wajib pajak baru. Ini bisa menjadi wajib pajak di Bapenda Kabupaten Banyuwangi. Kemarin ada masukan dari Bapak Kemarin ada juga pertanyaan dari Bapak Sofiandi yang menyampaikan ada beberapa mungkin keterbatasan dari sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Banyuwangi di Bapenda terkait dengan wajib pajak, terkait dengan para pengusaha franchise yang mungkin belum terdaftar. Kami mohon maaf, tetapi itu masukan dari kami, bagi kami sampai dengan saat ini, Pak, untuk wajib pajak yang ditangani oleh Bapenda saat ini tercatat dari 7 jenis pajak daerah itu di luar PBB itu wajib pajaknya sebanyak 6.042.
Ini dari pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, pajak hiburan, pajak air tanah, minerba, reklame baik yang tetap maupun insidentil. Kalau contoh masih ada pengusaha atau yang memiliki usaha ternyata masih belum terdata, ya terima kasih. Secara masyarakat dari kami nanti akan kami lakukan pendataannya sebagai penambahan baru. Di samping itu juga terkait dengan ekstensifikasi, ini juga ada program-program dari pemerintah yang notabene akhirnya ini bisa menjadikan penambahan di objek pajak baru, yaitu diantaranya adalah kegiatan program PTSL, termasuk juga kemarin ada distribusi tanah TORA, penyerahan kurang lebih 10.000 sertifikat yang nantinya itu juga akan menjadi objek pajak baru di BPP. Akan tetapi karena itu ada diselingkar daerah hutan dan sebagainya, kemungkinan juga masih tanah saja, NJOP-nya juga pasti juga tidak tinggi, tetapi setidaknya ini jadi salah satu objek pajak baru yang nanti akan menambahkan pundi-pundi pendapatan asli daerah. Di samping itu juga kita melakukan intensifikasi. Kita berharap adanya kepatuhan dari wajib pajak, ada ketaatan dari wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajaknya. Ini kita juga sudah bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Jadi kita berharap bahwasanya tidak ada tagihan piutang-piutang itu juga bisa mereka melakukan pembayarannya. Di samping itu juga melalui intensifikasi kita berharap bahwasanya wajib pajak ini dengan pemasangan alat perekam transaksi tadi juga bisa menjadikan mereka taat dan patuh. Di samping itu juga kita juga membuka perluasan kanal pembayaran, tidak hanya digitalisasi di proses pelaporan, tetapi juga digitalisasi di proses penerimaan pembayaran. Bapenda sudah, atau pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Bapenda sudah melakukan PKS dengan berapa perbankan untuk melakukan penerimaan pembayaran pajak PBB maupun pajak daerah lainnya, mulai dari Bank Jatim, BRI, BNI, Mandiri, bahkan dari kantor pos dan juga Indomaret yang sudah bisa dilakukan penerimaan beberapa jenis pajak daerah. Di samping itu juga banyak inovasi-inovasi yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan semuanya, tapi di kegiatan yang laju desa sama dengan desa itu ada kegiatan yang dilakukan oleh rekan-rekan Bapenda bersama-sama dengan Bank Jatim yang dinamakan Pelasuling, pelayanan penerimaan pembayaran pajak dengan menggunakan mobil keliling, termasuk juga Bapenda Perkasa. Bapenda melakukan pelayanan sampai di desa dan di kelurahan. Semua kita tempuh dengan harapan bahwasanya wajib pajak akhirnya menjadi mudah, baik mulai dari pelaporannya maupun dari pembayaran pajak daerahnya. Termasuk juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Cahyanto, insya Allah mulai tahun 2025 nanti ada penambahan objek pajak baru, yaitu berupa option TKB dan BPNKB. Harapannya mudah-mudahan dari beberapa optimalisasi ini, walaupun kemarin diharapkan tidak dari pajak daerah dan retribusi daerah, kami masih tetap mengupayakan penerimaan dari pajak daerah maupun dari retribusi daerah ini juga bisa optimal. Perlu kami sampaikan kedua, untuk sampai dengan tanggal 4 Oktober tahun 2024 kemarin, kami matur nuwun khusus yang kami ampuh, yaitu kaitannya dengan pajak daerah. Kami yakini ini sinergi dilakukan support dari rekan-rekan SKPD yang lainnya. Alhamdulillah untuk pajak daerah sudah tercapai di 8,3 sampai 8,4% kemarin di tanggal 3 Oktober, sehingga kami juga optimis mudah-mudahan dari pajak daerah bisa melampaui target 100% di akhir tahun anggaran nanti. Itu yang dapat kami sampaikan. Sebenarnya sekali lagi kami ucapkan terima kasih saran dan masukan dari Bapak anggota Dewan, khususnya dari Badan Anggaran. Mudah-mudahan ini bisa menumbuhkan semangat kita untuk meningkatkan pendapatan asli daerah pada tahun yang akan datang. Atur nuwun, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum dijawab, pendapatan asli daerah yang targetnya kemarin itu 630 miliar. Itu sekarang terrealisasi berapa persen terrealisasi
sampai bulan apa ini sekarang? Oktober. Nah, karena Oktober, November, Desember berapa persen itu? Nah benar Pak, untuk yang kemarin kami ambil data itu bertanggal 4 Oktober sebagaimana yang kami sampaikan bersama dengan Komisi 3 kemarin masih tercapai untuk PAD-nya di 72,30% Pak. 72,30%. Uangnya kemarin masih di 437,439,104.711 kurangnya 200 berapa? Yang tanggal sekarang Pak, ini sudah diambil 72,15%, sudah masuk 445 miliar 445 986 539 057 kurang 172. Kurang 172 dalam berapa bulan ini? Tapi yang jelas begini, saya paham Mas Firman ini siapa, saya paham. Karena kerjaan jenengan ini kerjaan apa namanya yang urusan dengan surga. Kalau PAD kita meningkat, jenengan juga membantu pegawai negeri secara tidak langsung, mungkinnya loh. Nah, tapi begini Bapak Ibu sekalian, karena ini memang amanah undang-undang mendorong kita supaya kemampuan fiskal, kemampuan keuangan kita ini bagus. Kalau sekuat apapun yang dilakukan Mas Firman, maka kita tidak akan mandiri-mandiri. Ya, saya yakin terobosan-terobosan bahkan ada ajaran hukum sedikit pun sudah dengan proaktif itu yang luar biasa. Salah satu contoh tadi bagaimana pertambangan ada perizinannya, kamu kan bilang cepat reaksinya juga. Saya yakin banyak yang tidak izin. Ini Mas Komandan, yang tidak izin karena apa? Izin tambah batu pasir itu sih Jawa Timur. Syaratnya uang ini setengah mati. Padahal di sini ini sudah tolek luasnya, kan gitu kan? Seumpama itu diserahkan kepada kabupaten atau urusan ekek-ekek, seharusnya itu lebih maksimal. Nah ini yang mungkin nanti kita perjuangkan di kalau teman-teman di DPR RI, kecuali besi, emas, mudah timur semasuk akal. Oh, tambah batu pasir. Akhirnya banyaknya izin itu karena itu tadi. Luasnya kurang, masyarakat butuh. Ya pasti tambah kan? Ya untungnya ada tampilan hukum walaupun itu surat edaran. Ya. Tetapi saya tidak nyalakan jenengan. Sebelum ada surat edaran itu, kalau jenengan mengambil pajak dari situ berarti kan menyalahi aturan, menyalahi hukum. Jangan sampai lah itu bagaimana. Terus pertanyaannya begini, Pak Sekda, Pak Bangda, ini kata dilakoni. Terus kapan? Ya, kapan? Bisa tersusui lah bulan bupati baru ini dilatih. Kita ini harus punya badan usaha milik daerah yang berupa PT. Itu saya nanti. Karena nanti tidak akan ada inovasi baru. Inovasi barunya kalau beliau kan lahannya sudah terbatas, kalau padi kan terbatas tapi maksimal usahanya. Lu kapan gawe PT di urusan BUMD ini? Ya. Dan itu amanah undang-undang itu Pak harus. Golek wong sing bahkan bahannya itu di model apa namanya kan Pak Prabowo ini sekarang bukan ya di model apa itu? Fit and proper test kan gitu kan, dilihat track record orang itu. Saya yakin bisa mengubah kemana-mana itu. Ya. Sekarang kan masih yang lumayan kan, ya, mulanya masih berapa nih kelasnya? Urusan PT ada. Ya. Urusan PT. Dan cinta itu ayah dulu lakunya. Jadi urusan DPR syariah.
Jadi sebenarnya kalau itu dijalankan menjadi ya tambahan dan demo berarti saya menilai dia tidak serius dalam proses merencanakan. Artinya hari ini gagal itu sudah tahun 2015 dan Pak Yaya sendiri yang mencari tahu di mana orang ahlinya. Ternyata sampai saat ini mangkrak. Sudah berapa tahun itu? Itu aja dijalankan itu. Ya makanya kan kalau begini ya, jadi di bagiannya beliau sudah maksimal. Nah, urusan usaha ini kan harus PT itu kan ada undang-undangnya sendiri kan gitu kan. Tetapi yang punya saham Banyuwangi, kesempatan ya kayak Banyuwangi. Nah nanti itu dijawab misalnya. Lanjut ke Budang.